اللهم صل على محمد وآل Assalamualaikum محمد. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu syukru ala ma aulana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak kita pungkiri lagi bahwa agama Islam pada hari ini sudah berpecah belah menjadi berbagai firqah atau golongan. Yang terbesar minimal 3 golongan. Yang pertama adalah golongan as-sunnah atau sunni atau lengkapnya ahli sunnah wal jamaah. Dan dari golongan ahli sunnah wal jamaah ini bisa juga dipencar atau pecah lagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan sunni Asy'ari atau golongan Asy'ariyah, ya, yaitu Abul Hasan Asy'ari. Kalau di Indonesia dikelola, diyakini oleh ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini yang paling banyak, mayoritas di Indonesia. Yang kemudian daripada selain dari golongan sunni Asy'ariyah, ada golongan sunni salafi wahabi yang dikenal dengan manhaj salaf, kelompok salafi, ya, atau dimulai dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ada ulama Muhammad bin Abdul Wahab, dan seterusnya, yang kita kenal dengan kelompok Wahabi. Sekalipun kelompok Wahabi ini tidak senang, tidak suka disebut Wahabi. Apa alasannya? Boleh ditanyakan kepada para ustadznya. Ya, mereka menganggap mereka bukan Wahabi, tidak suka disebut Wahabi. Walaupun orang biasa menyebutnya setelah Salafiyun, Wahabiyun, Salafi, Wahabi gitu. Tapi untuk Salafi, mereka suka saja disebut manhaj salaf atau kelompok salaf yang menurut mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi sejenis rebutan identitas ahli sunnah wal jamaah antara Salafi Wahabi dengan Asy'ariyah, ya. Rebutan identitas ahli sunnah wal jamaah. Ini golongan yang pertama ini, golongan sunni ini pecah menjadi minimal 2 firqah, ya, yaitu Asy'ariyah dan kelompok Salafi, ya. Yang kedua adalah Syiah. Nah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Imamiyah. Yang paling umum adalah Syiah Imamiyah, ya, yang mana sekarang sudah punya negara resmi, yaitu Republik Islam Iran, sebagai negara Syiah yang beraliran Syiah. Ini yang jelas mendunia, ya. Adapun satu juga ada golongan, ya, yang oleh sepakat para ulama daripada tadi Syiah dan Ahli Sunnah menganggap golongan ini adalah aliran sesat, yaitu golongan Ahmadiyah, baik Ahmadiyah Lahore ataupun Ahmadiyah Qadiani. Ya, kedua-duanya itu adalah sesat. Di mana letak kesesatannya? Karena mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Jadi ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan golongan-golongan lain, ya kita tidak bisa sebut lagi, mungkin terlalu banyak, bisa kita cari sendiri referensinya. Tapi ini
yang paling besar beredar di seluruh dunia. Hadirin sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, dengan fenomena seperti ini, maka kita yakini semuanya itu adalah orang-orang muslim, ahlul kiblat, yang sama-sama muslim. Ya. Yang mana yang benar ini? Ya, yang benar menurut firqahnya masing-masing itu. Ya. Dan setiap firqah itu memang bangga dengan firqahnya masing-masing, merasa yang paling benar dan seterusnya. Nah, itu sudah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini, pada dasarnya agama Islam itu mengajarkan at-tauhid. Ya, at-tauhid. Jadi mengesahkan Allah. Apapun alirannya, intinya bagaimana caranya nanti kalau kita meninggal dunia, di alam roh itu dia subhanahu wa ta'ala tidak menganggap kita seorang yang musyrik, atau tidak menilai diri kita ini adalah orang musyrik, menyekutukan Allah. Ya, itu. Jadi bagaimana kita meninggal dunia murni dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk macam syirik, seperti syirik syarih, syirik nyata. Ya. Syirik nyata itu adalah mengambil halal dan haram bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi bisa saja mengambil dari ulama ulama jahat yang terbalik-balik fatwanya. Sebenarnya dia diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi ulama tersebut menghalalkan. Sebaliknya, dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi ulama tadi mengharamkan. Kemudian umat mengikuti ulama yang jahat tadi, yang fatwanya, pendapatnya terbalik. Halal menjadi haram, haram menjadi halal. Nah, seseorang yang mengikuti ulama yang demikian adalah dia syirik yang nyata, seakan-akan mempertuhankan ulama tersebut. Attakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil para alim ulama, kalau dalam Islam ya, kalau Yahudi para pendetanya, ya Nasrani para pastornya itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya halal haram dari tokoh agama, dari ulama, bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syirik nyata. Hati-hati dengan ulama ya. Tidak semua ulama itu baik. Fitnahnya adalah kalau ulama tersebut menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu kita ikuti, itu terjerumus kepada syirik yang nyata. Yang kedua adalah syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yaitu ini berkaitan dengan hati nurani kita. Orang lain tidak bisa menilai ya. Syirik khafi ini hanya diketahui oleh pribadi masing-masing dan bersifat individu. Yaitu setiap kita ada harapan kepada selain Allah. Ya, di hati kita itu sudah termasuk syirik khafi. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alatin wasilatin biadillah. Dia alat dan sarana di tangan Allah. Karena alat dan sarana di tangan Allah, maka harapan kepada alat dan sarana itu harus dihapus di dalam hati kita. Harapan hanya kepada Allah. Hajat kita hanya kepada Allah. Nah, tentu karena dia alat atau wasilah sarana, dalam amaliyah ya kita menggunakan alat dan sarana itu, tapi tidak mengharapkannya. Nah, karena gitu. Jadi makhluk hamba-hamba Allah itu adalah sarana, wasilah yang bisa kita gunakan, tapi tidak bisa diharapkan. Nah, jadi menggunakan dan mengharapkan itu dua hal yang berbeda. Ya. Kita bisa menggunakan wasilah makhluk. Dalam istilah agama adalah tawasul. Mengambil wasilah, mengambil perantara. Tapi harapan itu dilarang kepada wasilah dan perantara tersebut. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghapuskan harapan-harapan di hati kepada alat dan wasilah itu harus diusahakan agar kita terbebas dari syirik yang disebut syirik khafi.
Yang ketiga adalah syirik nafsi, yaitu syirik jiwa. Ya, tidak ada lain adalah al-ananiyah, kesombongan atas wujudnya sendiri. Nah, jadi adalah kesombongan batin manusia yang mereka itu adalah merasa mampu, merasa punya daya dan upaya sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwanya bertentangan dengan kalimah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, itu kan sudah kita sering baca, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim taslima. Nah, kita waktu berdiri dari sholat itu dalam mazhab Ja'fari itu bisa membaca bihaulillahi wa quwwatihi, bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aq'ud wa arka'u wa asjud. Jadi kita itu waktu berdiri bihaulillah, dengan daya upaya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatannya, bihaulillahi wa quwwatihi aqumu, berdiri, wa aq'ud, dan duduk, wa arka'u, ruku, wa asjud, dan sujud. Jadi berdiri, duduk, ruku, dan sujud dengan daya dan upaya Allah. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, bukan dengan daya dan kekuatanku sendiri. Itu sampai berdiri, berduduk pun saat seseorang meyakini daya dan kekuatannya sendiri, bukan daya kekuatan Allah, min ghairi haulin minni wala quwwatin, bukan daya dan kekuatanku, itu disebut syirik nafsi. Ya. Nah, demikian bagaimana kita agar tidak syirik. Jadi kita tidak sepaham dengan Salafi Wahabi. Syirik itu bertawasul ke kuburan, katanya nyembah kuburan, bukan begitu ya. Kita ke kuburan para aulia, wali-wali Allah, ya silahkan saja ziarah, menghormati, memuliakan orang-orang yang dikubur di situ. Kalau dia seorang wali Allah, di situ kita bertawasul, artinya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di dekat kuburan tersebut, bukan minta sama orang di dalam kubur itu ya. Tapi kita berdoa, berwasilah bersama orang-orang soleh, di kuburan orang-orang soleh, berdoa kepada Allah di situ. Bukan sholat ya, kita hanya berdoa. Kalau sholat ya di masjid, tapi kalau di kuburan kita berdoa di sana. Berdoanya bukan kepada kuburan, ya kepada Allah langsung, tapi dengan mencintai ya orang-orang yang di dalam kubur itu, ya berwasilah. Nah, karena orang dalam kubur itu juga dia bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu wasilah, mengambil berkah, mengambil rahmat Allah lewat orang-orang soleh yang dikubur tersebut ya, atau para hujah Allah yang dikubur tersebut. Misalnya kita ziarah ke kuburan siapa itu yang kita anggap seorang wali Allah, ya silahkan, tapi tidak ada itikad dalam hati kita sedikit pun kita menyembah kuburan seperti tuduhan dari orang-orang Salafi Wahabi itu kan. Nah, gitu. Demikian penjelasan saya tentang beberapa jenis syirik yang harus kita hindari, sehingga saat kita meninggal dunia kita sudah terbebas dari berbagai jenis syirik itu. Dan itu harus kita pelajari betul, sehingga saat kita wafat kita terbebas dari syirik yang 3 jenis itu, yaitu syirik syarih, syirik jalli, nyata, dan syirik khafi, dan yang disebut dengan syirik nafsi. Demikian, mudah-mudahan ini bisa kita pelajari dan bisa kita fahami bersama. Apa yang dapat saya sampaikan, semoga berkah bagi kita semua. Alhamdulillahi ala ma hadana, walahu syukru ala ma aulana. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad al-a'immati wal mahdiyyin wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.